Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisa dengan NIM 9040001243132. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 11 mengenai organisasi dan kepribadian atau perilaku. Di pembahasan kali ini, kita akan membahas yang pertama mengenai fokus dan tujuan perilaku, yang kedua sikap dan kinerja pekerjaan, yang ketiga kepribadian, yang keempat persepsi, yang kelima teori pembelajaran dalam membentuk perilaku, dan yang terakhir isu-isu kontemporer dalam perilaku organisasi. Untuk fokus dan tujuan perilaku. Fokus perilaku organisasi yang pertama, melihat perilaku individu. Yang kedua, berkaitan dengan perilaku kelompok yang meliputi norma, peran, pembentukan tim, kepemimpinan, dan konflik. Yang terakhir, melihat organisasi aspek-aspek termasuk struktur budaya dan kebijakan serta praktik sumber daya manusia. Untuk yang ketiga, komponen perilaku. Sikap mengacu pada niat untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu untuk melanjutkan. Contoh, saya mungkin memilih untuk menghindari Pak karena perasaan saya terhadapnya. Selanjutnya, konsep lain yang menarik minat luas. Yang pertama, kepuasan kerja. Yang kedua, keterlibatan pekerjaan dan komitmen organisasi. Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Yang keempat, sikap dan konsistensi. Yang kelima, teori disonansi kognitif. Yang keenam, survei sikap. Yang ketujuh, implikasi bagi manajer. Untuk yang selanjutnya mengenai kepribadian. Selama bertahun-tahun, para peneliti telah mencoba mendefinisikan ciri-ciri yang paling menggambarkan kepribadian. Dua pendekatan yang paling terkenal adalah yang pertama, MBTI. Salah satu pendekatan populer untuk mengklasifikasi ciri-ciri kepribadian adalah instrumen penilaian kepribadian yang dikenal sebagai MBTI. Penilaian 100 pernyataan ini menyatakan kepada orang-orang tentang bagaimana mereka biasanya bertindak atau merasakan dalam situasi yang berbeda. Selanjutnya, yaitu model 5 besar. 5 ciri kepribadian dalam model 5 besar adalah yang pertama, ekstroversi, yang kedua, keramahan, yang ketiga, kehati-hatian, yang keempat, stabilitas emosional, dan yang kelima, keterbukaan terhadap pengalaman. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor-faktor ini ada dalam pengamat. Karakteristik pribadi individu tersebut akan sangat mempengaruhi penafsirannya. Karakteristik pribadi ini meliputi sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman, atau harapan. Teori atribusi dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana kita menilai orang secara berbeda, tergantung pada makna apa yang kita berikan pada perilaku tertentu. Jalan pintas yang digunakan dalam menilai orang lain. Teknik-teknik ini dapat berguna jika memungkinkan kita membuat interpretasi yang akurat dengan cepat dan menyediakan data yang valid untuk membuat prediksi. Implikasi bagi manajer. Para manajer perlu menyadari bahwa karyawan mereka bereaksi terhadap persepsi, bukan terhadap kenyataan. Untuk teori pembelajaran dalam membentuk perilaku terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengkondisian operandi. Yang kedua, pembelajaran sosial. Yang ketiga, shaping atau sebuah alat manajerial. Yang kelima, implikasi bagi manajer. Untuk isu-isu kontemporer dalam perilaku organisasi, yang pertama, mengelola kepribadian generasi. Yang kedua, mengelola perilaku negatif di tempat kerja. Mencegah perilaku negatif dengan menyaring calon karyawan secara cermat untuk mengetahui ciri-ciri kepribadian tertentu dan menanggapi kepribadian perilaku negatif yang tidak dapat diterima dengan segera dan lepas tegas dapat sangat membantu
dalam mengelola perilaku negatif di tempat kerja. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.